tapi kita mulai dulu yang apa namanya? Kita mulai dulu untuk yang tunggal dulu ya, min tunggal untuk uji T dan uji Z. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu untuk mempermudah. Em, Teman yang lain mana ya? Bu Gracia udah ada, yang belum itu Bu Lina sama Bu Tiga, Siska. tiga lagi yang belum. Nah, ini Udah masuk. Bu Lina. Bu Lima Simbolon, tinggal Bu Siska sama Bu Lina. Siapa ya satu lagi tuh namanya? Lina Yu. Lina Purnamayanti ya. Oh, Rina Purnama ya. Oke. Saya izin search dulu ya. Oke, biar mudah nanti jelasinnya. Oh ya, mungkin yang ini aja. Oke. Nah, baik. Hari ini kita sebenarnya hari ini masih juga ini sih masih di pengantar dulu ya, karena beberapa syarat yang akan dipakai juga beberapa penelitian kuantitatif mungkin nantinya ya. Kita masuk ke uji hipotesis untuk ini ya tentang min tunggal. Minnya tunggal dulu. Ini kemungkinan nanti akan ada penelitian pakai uji T dan uji Z. Tapi untuk min tunggal dulu. Nanti mungkin minggu depan baru untuk min double ya, atau apa sih namanya, double min biasanya ya. Double min kayak gitu ya. Jadi ini untuk dua kelas kayak gitu ya, dua kelas atau lebih kayak gitu ya. Kalau hari ini kita hanya untuk satu kelas. Mungkin nanti ada penelitian, ada melakukan penelitian. Kita hanya melakukan penelitian di satu kelas saja, kayak gitu ya, tanpa ada kelas pembanding, kayak gitu. Tanpa ada kelas pembanding. Nah, ini mungkin terjadi kayak gitu ya. Jadi kalau selama ini kita ngambil dua kelas, ada kelas kontrol, ada kelas kontrolnya kayak gitu ya. Dan ada kelas eksperimennya. Nah, kalau ini yang kita sebut dengan menggunakan ini tadi double min, double min. Bisa juga nanti bisa yang dilihat itu kalau ini ya terserah ya, pokoknya kontrol ya. Nanti kita juga bisa untuk yang lebih ini mungkin kalau tadinya ada dua variabel yang kita pakai kayak gitu ya, dua variabel, mungkin ini akan lebih 3, 4, 5 bahkan sampai banyak kayak gitu ya. Kita masuk ke double min ini namanya. Nah, sekarang kita coba dulu untuk kasus yang pertama itu untuk min tunggal. Min tunggal ini karena dia tidak punya kelas pembanding kayak gitu ya. Kalau tadi kita punya kelas pembanding eksperimen, berarti kalau misalkan ada dua kelas, ada kelas A sama kelas B. Nah, nanti kalau kayak ini kelas B. Nah, nanti kalau ini diadakan tes kayak gitu ya, yang ini juga diadakan tes, maka kita gampang kan tinggal membandingkan kedua kelas ini. Nah, sekarang kalau tidak ada kelas pembanding bagaimana? Misalkan saya ingin melakukan satu tindakan mungkin menguji cobakan suatu mungkin model pembelajaran kayak gitu ya, tetapi hanya di satu kelas. Hanya di satu kelas. Nah, apakah saya ingin melihat apakah tindakan terhadap model pembelajaran ini memiliki pengaruh kayak gitu ya. Dia berpengaruh terhadap hasil belajar misalkan kayak gitu, atau terhadap suatu kemampuan matematis. Nah, itu seperti apa? Nah, ketika kita menggunakan satu kelas, maka kita menggunakan uji T atau uji Z dengan bentuk min tunggal. Untuk min tunggal ini tadi kan ada uji T dan ada uji Z. Nah, ada yang tahu apa bedanya kalau kenapa kita menggunakan uji T dan bagaimana juga kondisinya kita harus menggunakan uji Z? Masih ada yang ingat nggak? Apa bedanya antara penggunaan atau pemilihan uji T dan uji Z ini dalam penelitian ya.
Apakah ada yang masih ingat? Oh ya udah, saya pakai uji T atau saya pakai uji Z, atau ini terserah saja makainya kayak gitu ya. Ada yang masih ingat nggak saat bagaimana kita menggunakan uji T dan saat bagaimana kita menggunakan uji Z? Ada yang ingat? Tidak, tidak ada. Nah, uji T ini dia itu ada beberapa ya, ada beberapa yang nyebutin. Kalau secara manual nanti sebenarnya rumusnya itu sama ya. Jadi kalau kita hitungan ya, pakai misalnya membandingkannya secara manual pakai pakai rumus. Nanti kita bandingkan dengan menggunakan SPSS kayak gitu kan. Nah, uji T ini sampelnya. Jadi dia itu biasanya dalam bentuk sampel. Kalau sampel pasti ukurannya bagaimana? Ukurannya sedikit kayak gitu ya, sedikit atau kecil kayak gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan uji Z itu biasanya dalam bentuk populasi. Jadi ukurannya pasti lebih lebih besar atau lebih banyak kayak gitu ya. Jadi dia lebih banyak. Jadi sebenarnya hanya dilihat dari sana. Jadi kalau ada beberapa buku yang nyebutin kita menggunakan uji Z itu ketika, jadi uji Z ini digunakan juga ketika ada variansnya diketahui atau ada simpangan bakunya ya, ada simpangan baku diketahui dari soal, misalkan bisa pakai uji T. Sedangkan ini kita pakai uji Z ya, simpangan baku. Nah, ini kita pakai uji Z. Sedangkan kalau kita menggunakan uji T itu katanya tuh ketika soalnya tuh tidak ada varian dan simpangan baku. Tapi kenyataannya ya kalau dilihat dari rumus itu uji T maupun uji Z itu rumusnya sama. Jadi kan nanti yang kita bandingkan itu adalah Z tabel sama Z hitung. Kayak gitu ya. Atau kita membandingkan T tabel sama T hitung. Nah, ini saja yang kita bandingkan kayak gitu ya. Jadi kalau tadinya T ini untuk katanya tidak ada kayak gitu ya, tidak ada simpangan baku, tidak ada simpangan bakunya atau tidak ada varian. Tapi kalau misalkan di soal ketemu nanti soal yang ada nilai variannya, ada nilai simpangan bakunya, coba cek lagi di populasi atau sampelnya. Jadi ketika sampel ini tetap punya varian, misalnya di soal tuh ada varian, berarti dia bukan varian dari populasi, tetapi dia adalah varian dari sampel. Jadi sebenarnya uji T dan Z itu kan tetap ada N, tetap ada sampel, hanya ukurannya saja yang besar. Jadi ketika dia punya N, dia punya banyaknya subjek penelitian, pasti kita bisa menghitung simpangan bakunya dan variannya. Hanya perbedaannya simpangan bakunya itu pasti simpangan baku untuk populasi, sedangkan kalau uji T dia merupakan simpangan baku untuk sampel. Di mana ini hubungannya? Hubungannya adalah ukurannya yang besar dan ukurannya yang kecil atau banyak. Nah, itu yang membedakan. Kalau dari pengolahan dalam bentuk SPSS-nya, penggunaan uji T atau uji Z itu sama. Jadi dia tetap di analysis yang sama. Jadi uji T dan uji Z untuk SPSS-nya tetap di pengolahan di analysis yang sama. Kayak gitu ya. Oke. Sekarang kita lihat secara manual seperti apa bentuk dari kalau bedanya cuma di sini saja. Kalau penghitungan dan semuanya akan sama. Mungkin saya ingatkan kembali untuk membanding dengan menggunakan tabel dan ini dulu ya. Tabel dan tabel T hitung atau Z hitung dengan menggunakan tabel. Nah, yang perlu diingat lagi perbedaan uji T dan uji Z ini. Kalau dari segi sampel, kemudian banyaknya sampel dan populasi, kemudian juga dilihat dari simpangan bakunya kayak gitu ya. Kemudian uji T dan uji Z ini kan kita akan punya rumusnya itu kan, karena yang akan kita bandingkan itu hanya
nilai Z dan nilai T-nya saja. Jadi dia sebenarnya punya bentuk rumus yang sama. Ini untuk tunggal tadi ya, Z dan T tunggal. Tunggal itu masuknya hanya untuk satu kelas. Nah, ini rumusnya sebenarnya sama. Dia punya X bar dikurang, ini rata-rata. Dari ini adalah hipotesis, ini rata-rata juga, tapi rata-rata hipotesis pernya per ini adalah simpangan baku, simpangan baku dari X-nya dikurang dengan bukan dikurang, dibagi. Nah, jadi ini adalah simpangan bakunya per N kayak gitu. Nah, ini juga sama sebenarnya. Dia punya bentuk yang sama juga. Ada mu rata-rata hipotesis. Karena nanti saya jelasin yang seperti apa dengan rata-rata hipotesis ini. Ini juga menjadi simpangan bakunya per N. Hanya sampelnya berbeda. Ini sama, rumusnya sama. Nah, kita kan punya yang ini yang kita sebut dengan rata-rata. Ini adalah rata-rata dari data. Sedangkan untuk mu hipotesis ini juga rata-rata. Nah, rata-ratanya itu rata-rata yang seperti apa? Rata-rata hipotesis. Karena kita hanya satu kelas, maka hipotesis yang kita buat nantinya, kan kita harus punya hipotesis nih. Ada hipotesis H0. H0-nya itu adalah dalam bentuk rata-rata. Nah, rata-ratanya itu kita patok. Misalkan kita maunya sama dengan berapa rata-ratanya? Oh, 80. Ini yang kita sebut dengan atau berdasarkan apa namanya ya? Dinyatakan tindakan itu berhasil ketika rata-rata kelas misalkan 80. Nah, ini kita buat sendiri. Ini karena kita tidak punya pembanding, maka kita membandingkannya hanya dengan menggunakan rata-rata. Jadi seperti itu. Jadi ini rata-ratanya kita buat terserah. Mungkin kalau di buku ada yang mau berdasarkan apa ya? Kalau dulu namanya KKM, kalau sekarang namanya apa ya? Kalau di Kumer tuh apa ya namanya ya? Kalau dulu kan namanya kriteria ketuntasan minimum. Kalau sekarang namanya apa? Kriteria ketercapaian pembelajaran, bukan ya? Kriteria apa ya istilahnya ya? Ada nggak? Siapa yang udah apa kurikulum merdeka? Oh iya, Kalau lupa ya. baru, kalau kami baru kayaknya belum rapor ya Bu. Jadi belum ini sih. Masih pakai yang lama juga KKM gitu. Oh, masih Karena KKM. kurikulum mereka baru tahun ini, baru berjalan satu Oh semester ini gitu. belum habis ya. Oh iya, iya, berarti seperti itu ya. Jadi nilai 80 ini bisa saja itu apa namanya KKM biasanya kayak gitu ya. Jadi kalau rata-rata kelas lebih dari KKM berarti semua anak tuh kan dinyatakan tuntas ya. Jadi kita ngambil ngambil patokannya di sini. Maka untuk H1-nya itu jika rata-ratanya harus lebih dari, kalau ini minimum ya, lebih dari 80 kayak gitu. Jadi karena tadi akan dicobakan satu tindakan kayak gitu ya, jadi kita membuat hipotesis. Nah, tindakannya ini mungkin seperti ini salah satunya gitu ya, dengan membuat seperti ini 80, mungkin ada yang buat 85 atau 90, terserah ya, ada 78. Nah, itu sebenarnya si peneliti sendiri yang menentukan patokan batasan ketercapaian dari tindakan yang dilakukan. Misalnya mau meneliti. Nah, misalkan di kampus. Kalau di kampus itu kan bernilai B min itu di atas 75. Nah, ini boleh atau B ya, sorry, B. Bernilai B itu ketika di atas 75. Jadi kita bisa disebutin ketika berhasil itu ketika B-nya lebih dari 75 kita bisa nyatakan berhasil. Kenapa? Karena anaknya dapat nilai B. Nah, sama kayak di sekolah. Jadi ketika berhasil ketika siswanya lebih dari KKM misalkan kayak itu ya, lebih dari 85. Nah, ini. Jadi untuk satu kelas dia hanya kita ngambil satu patokan nilai saja untuk menentukan keberhasilan dari tindakan yang kita lakukan. Ini boleh dibuat seperti ini untuk hipotesisnya. Biasanya salah satunya bentuknya itu adalah di penelitian, misalkan di penelitian pengembangan. Ketika ingin melihat efektivitas kayak gitu ya, efektivitas dari suatu produk yang kita kembangkan, maka kita boleh saja mengambil nilai patokan keberhasilannya. Tidak harus ngambil dua kelas sebagai kelas pembanding. Tapi kalau ada dimungkinkan ada kelas pembanding,
ini akan lebih baik ya, lebih baik dipakai kelas pembanding dibandingkan dengan mengambil nilai patokan kayak gitu. Nah, ini yang membedakan apa namanya tadi untuk uji min tunggal ya. Min tunggal hanya satu kelas, ini yang membedakannya. Oke. Nah, ini rumusnya. Jadi nanti kalau misalkan ada soal kayak gitu ya, kita ambil contoh ya. Jadi ini kita ambil satu contoh soal. eh Misalkan ini soalnya. Tapi kita berhenti sekitar 10 menit ya untuk sholat asar dulu ya. Karena lumayan nanti sampai jam 5 kan gak enak soalnya kalau sholat udah sampai jam 5 ya. Mungkin kita stop sebentar lah sekitar 10 menit untuk sholat dulu ya. Karena di sini kayaknya baru masuk kalau di Bengkulu. Kalau di Kaur gimana? Baru juga, Baru. Sama Bu, baru juga baru masuk. juga Mas. Baru azan. Baik, mungkin Ibu Gracia bisa dimulai saja kalau mau dimulai untuk pengerjaan soalnya ini contoh satu yang Ya, baik Bu. izin apa namanya untuk ini sebentar apa sholat sebentar sekitar 10 sampai 15 menit. Silakan sholat. Eh, Bu Lina, ini soalnya belum belum selesai kan ini? Bu, Ibu masih masih mute. Belum, belum. Belum kan? Masih belum belum lengkap kan? Belum, itu kayaknya masih ada di bawahnya. Kaki embutan ibu.
Oke, gimana? Kayaknya ada apa yang kurang ya saya jelasin ya. Udah gabung semua kah? Udah ya? Selesai semua ya? Coba cek dulu. Oke, Bu Lina Purnamayanti. Pak Rodi kemana? Ada ya? Udah gabung ya? Kelihatan, oh ada, oke. Tinggal menunggu Bu Lina sama Bu Lina udah ada, baik. Baik, kita lanjutkan kembali. Nah ini, kalau bentuk soalnya kan contoh, ini contoh sederhana saja ya. Sebenarnya ini contoh untuk penerapan dari rumus tadi kayak gitu ya. Tadi itu kan saya ada kayaknya ada yang kelupaan ya, kelewatan. Nyebutin kalau apa namanya itu Z ini untuk kok warnanya begini. Z ini untuk populasi kayak gitu ya. Nah, ini ada beberapa buku itu yang menyebutkan ketika N-nya itu lebih dari 30. Ada juga yang nyebutin ketika N-nya itu lebih dari 70. Maka kita menggunakan Z kayak gitu ya. Jadi ketika dia S itu adalah untuk sampel yang ketika N-nya itu pastilah kurang dari sama dengan 30 kayak gitu ya. Atau ada buku juga yang nyebut N-nya kurang dari sama dengan 70, maka kita menggunakan uji T kayak gitu ya. Jadi pemilihan uji T atau uji Z ini hanya dilihat dari oh ini akan yang kita hitung adalah populasi, maka lebih besar, maka kita pakai uji Z. Ketika yang kita hitung itu adalah sampel yang kurang dari 30, ada juga yang nyebutin kurang dari 70, maka kita gunakan uji T. Nah, itu saja yang membedakan ya. Kalau dari segi SPSS-nya sama, analyze-nya nanti sama. Untuk soal ini kalau kita lihat tadi, kita kan punya apa namanya? Oke, sorry. Masih yang di sini. Kita kan punya apa ya? Punya rumus tadi ya. Yang pertama itu yang harus kita lakukan itu adalah penentuan hipotesis. Jadi kita harus menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesisnya itu adalah untuk H0, untuk H0-nya bagaimana? Mu-nya bagaimana? Mu-nya atau rata-ratanya harus berapa? Untuk H0. Di Itu 85 itu. 85 kalau nggak salah. 85. Sama dengan ya, 85. Sama dengan 85. Untuk H1-nya itu dikatakan H1 itu berarti mu-nya lebih dari Dari 85. Dari 8. ya. Jadi Pak Hasan ini kepala dinas, dia membaca dalam buku bahwa untuk pedoman tes norma nasional kayak gitu ya, dikatakan pencapaiannya itu bagus tuh ketika punya rata-rata lebih dari 85. Jadi secara nasional 85. Kemudian Pak Hasan mengambil secara acak 100 siswa di dalam provinsinya lah begitu ya, untuk mengetahui seperti apa sih kemampuan matematis siswa pada provinsi tersebut. Nah, karena kita sudah menyusun hipotesis, H0-nya kita buat ketika H0 85 dan mu-nya lebih dari 85. Nah, sekarang kita sudah punya N ya. N-nya itu adalah 100. Berarti kita harus mengasumsikan, kemarin masih ingat mungkin ya, kalau Z dan T ini kita bisa ambil asumsi, harus asumsi dia itu adalah normal, kayak gitu ya, harus normal, kemudian harus homogen, kayak gitu ya, dan juga mungkin tambahannya kayak linear kayak gitu ya. Jadi kita asumsikan dulu. Jadi kita asumsikan, kenapa diasumsikan? Karena kita tidak punya data gitu ya untuk menghitung normalitas, homogenitas dan linearitasnya. Jadi kita asumsikan data tersebut itu adalah normal, homogen, dan linear. Nah, seperti itu. Jadi kita asumsikan, karena tadi kita rumus karena ini adalah 100, sudah pasti dia pakai Z kayak gitu ya. Z. Karena dua teori tadi untuk lebih dari 70 ya, ada 2 buku yang saya baca ya, semuanya ngomongnya seperti ini. Untuk Z tadi kita punya rumusnya itu adalah X bar dikurang mu hipotesisnya kayak gitu ya, per dari
simpangan baku kayak gitu ya, simpangan baku X-nya per akar N. Nah, ini yang kita pakai untuk menghitung Z kritis, Z apa nih, Z hitung atau Z kritis lah ya, atau ada juga yang nyebutnya Z hitung kayak gitu ya. Nah, karena kita tidak punya simpangan baku, berarti di sini boleh aja asumsi lagi kayak gitu ya. Asumsi bahwa simpangan bakunya itu misalkan 20, misalkan aja ya diambil 20. Karena tidak ada kayak gitu. Kita harus punya simpangan baku, di soalnya tidak ada berarti diasumsikan saja. Jadi X bar di sini adalah yang mana? Ada nggak? Sudah ada belum rata-ratanya? Belum ada juga ya? Rata-ratanya udah ada belum ya? Belum. Belum, Belum belum ada ada juga itu. ya. Berarti memang soalnya ini nggak lengkap berarti yang saya. Mungkin di slide selanjutnya. Iya, halaman selanjutnya, Bu. Oh iya. Ah. Oh ini ya. Oh ini datanya berarti ya. Benar Mm, nggak? mm, mm. 15. Aku deh, kepala sekolah yang berjumlah beli 15 siswa secara jaraknya berangkat sama Tuhan. Enggak ini Ini kepala sekolah. Kalau 8 sekolah sekolah 15 sekolah baru siswa. kali. Ini kayaknya soal Enggak, baru. sambungan ini kayaknya, Bu. Hah? Sampelnya itu 15 siswa secara acak dia pilih. Maksudnya kan, Oh iya. kan tadi kepala Berubah ya? dinas, kepala dinas kan Berubah ya? mendeteksi, Ini kayaknya masa sambungannya. kira 8? Ya, rata-rata 98, tadi 85 harusnya. Oh, tapi iya, tapi tadi 85 ya. Kemudian Bentar, ke bentar. sekolah Saya cek dulu, saya buka sebelumnya dulu bukunya. Siapa tahu saya yang untuk ada yang mereka kecil. melaksanakan tes sama untuk mereka. Dan bekerja Ini untuk ada yang PTK kan kecil. dia melihat secara acak Oh iya sekaligus. benar. Jadi ini ada, berarti diambil secara acak 100 dengan rata-rata kayak gitu ya. Dengan rata-rata hasil tes itu adalah 90 katanya bukunya ya. Dengan rata-rata sel adalah 90. Jadi N-nya 100, kemudian X bar-nya adalah 90. Nah, jadi sini kita masukin nilainya. Berarti 90 dikurang berapa tadi itu? 85 ya. Ini rata-rata hipotesisnya 85. Jadi yang dinyatakan lulus ketika rata-ratanya ada 85 per simpangan bakunya diambil 20 per akar 100. Nah, coba berapa itu hitungannya? Karena nggak ada jawabannya di sini kayaknya. 5 per berapa? 5 per 20 per 10 ya? 20, iya Per 2, 20 per 10. Iya. 2. Ya, 0,5. Berarti 0,2. 2,5. Ya, Iya, 2,5. 2,5. jadi kita dapat zat hitungnya itu adalah 2,5. Nah, sekarang karena kita ada hipotesis, kita ingin mengecek hipotesisnya, kebenaran dari hipotesis. Saya pindah slide ya. Ya, Bu. Oke. Untuk menguji hipotesisnya, karena kita berarti kita gunakan tabel Z kayak gitu ya. Kita sudah dapat Z hitungnya tadi itu adalah 2,5. Nah, untuk mengambil tabel Z, kita boleh ngambil alfa atau apa namanya tingkat kepercayaannya terserah ya. Jadi 2 kemarin kemungkinannya ya di 0,05 atau kita boleh ngambil alfanya di 0,01. Nah, kayak gitu ya, boleh 95%, boleh 99%. Kayak gitu ya. Sekarang kita lihat untuk penghitungan alfa, untuk penghitungan Z tabel. Nah, untuk penghitungan Z tabel itu misalkan ambil dulu alfanya di 0,05. Maka Z tabelnya itu sama dengan Z dari 1 dikurang setengah alfa ya. Kalau untuk Z tabel itu adalah 1 dikurang setengah alfa. Jadi Z dari 1 dikurang setengah dari 0,05 kayak gitu ya. Jadi ini adalah Z dari 1 dikurang berapa? 0,025 ya. Benar nggak? Jadi ini adalah Z 9, berapa? Salah 0, kok 0 0,975. Oke. Sekarang saya belum buka ini. Boleh buka apa sih? Karena nggak punya ya. Oh, ini banyak banget. Apa sih namanya? Misalkan mencari apa tuh? Tabel Z ya. Tabel Z PDF misalkan. Kayaknya udah ada ya saya linknya tadi ya. Nah ini
tabel Z. Dia tuh beda membaca. Masih ingat nggak cara membaca tabel Z sama tabel ini? Tabel T. Agak berbeda sih cara membacanya. Kayaknya di sini tadi sudah ada linknya loh. Gimana ya? Oh ini. Ini tadi tuh udah nyari kayaknya. Ini ya. Sorry. Ini harusnya pindah dulu ke sini. Kayaknya sudah apa? Tadi itu udah ngambil. Ini kelihatan nggak ya gambarnya? Udah kelihatan ini kan? Sudah kelihatan mozzarella ya? Udah ya? Udah langsung ya? Tadi saya ini. Benar ini. Nah, ini tabel Z distribusi normal. Jadi tadi penghitungan kita udah dapet Z-nya itu untuk alfanya 0,05, kita dapat Z-nya 0,975 ya. Nah, dari sana kalau untuk tabel Z kita cari yang nilainya 0,975 di sebaran data ini kayak gitu. Jadi yang 0,975 itu ada di 0,9. Sambungan ada nggak ya? 0,975. Ketemu nggak? Ah, ini ya. Benar nggak? Di layar masih tetap PPT yang tadi, Bu. Iya. Belum ada Belum muncul, belum tampil. Mozilla-nya, Bu. Belum tampil itu. Share-nya. Oke. Udah? Udah terlihat? Ya, udah. Sudah. Ya. Sudah. Kalau saya pindahkan ke PPT terlihat apa? Terlihat PPT atau mozzarella? Terlihat PPT. 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 Ya, baik. PPT. Sekarang 0,975 ya, Z yang kita dapat terakhir itu adalah di 0,975. Sekarang kita lihat di Z tabel. Jadi yang kita lihat tuh kalau untuk mencari Z, mencari yang angkanya 0,975 kayak gitu. Nanti agak berbeda ketika kita membaca di di tabel T. Nah, 0,975 ada nggak? Ada kebaca nggak 0,975? 0,975. Jadi dicari angkanya yang ini. Nih ya. Iya. 0,975. Nah, 0,975 itu ternyata nilainya 1,9 kayak gitu ya. Ditambah dia kolomnya itu berada di yang ini. Berarti kita lihat barisnya itu berada di angka ini karena naik yang ini ya. Nah, ini berada di angka yang ini. 0,06. Nah, berarti ya 0,06. Berarti berarti nilai Z-nya itu nilai Z tabel, nilai Z tabelnya itu adalah tadi 1,9 ditambah ini 0,06. Jadi Z tabelnya itu adalah 1,96. Nah, itu ya. Jadi kita dapat di sini nilai kita di sini kita dapat nilai Z tabel itu adalah 1,96 ya. 1,96. Nah, kalau kita gambarkan kurva distribusi T itu seperti ini. Jadi kalau digambarkan, biasanya kan kita membandingkannya seperti ini ya. Jadi ini adalah nilai Ini adalah daerah. Ini yang diarsir itu adalah daerah 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 penolakan, Yang diarsir ya, itu daerah penolakan H0. Jadi yang tengah ini adalah daerah penerimaan H0. Nah, sekarang karena Z tabelnya di 1,96, jadi ini kritisnya di 1,96, yang ini batasnya di min 1,96. Sekarang karena Z tabelnya itu Z hitung kita adalah
eh, zat hitung kita itu ini tadi ya kan? Yang kita dapat lewat apa namanya rumus tadi ya, 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 3,5. ya. 3,5 itu di mana? Di sini kah? Di daerah berarsir atau yang tidak berarsir? Yang berarsir. Berarsir. Mungkin Paham. diperkirakan di Berarsir. sini lah ya. Pelaksanaan. Ya. 5 misalkan begitu. Berarti di sini kita dapat kesimpulannya. Kesimpulan kita apa? Kesimpulan kita karena Z hitung, kayak gitu ya, Z hitung itu lebih dari Z tabel, kayak gitu ya. Lebih dari Z tabel, maka ini berada di daerah penolakan ya. Jadi H0-nya ditolak. Oke. Kita lihat tadi hipotesis kita H0 itu adalah mu1 sama dengan 85, kemudian H1-nya itu untuk mu lebih dari 85. Nah, berarti karena H0 ditolak, berarti kita menerima H1. Artinya apa? Artinya rata-rata tes kemampuan ya, kemampuan matematika siswa di provinsi tersebut bagaimana? Lebih dari 85. Jadi seperti itu. Karena kita kok 8? Ya benar. Lebih dari 85 karena kita terima H0 dan tolak H0 iya, ditolak. tolak terima H1 tolak H0. Nah, itu gambarannya ya untuk uji Z kayak gitu. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Saya persilakan. Bisa dipahami ya? Kurang Ibu, saya mau bertanya. Iya, silakan, Gracia. Kalau misalnya H0-nya tidak ditolak, berarti yang kesimpulannya itu yang dipakai H0 ya, Bu ya? Iya, misalkan dapat daerahnya di sini ya. Misalkan angka Z hitungnya berada, ntar saya tukar dulu. Misalkan untuk yang lebih mencolok. Oke. Misalkan kita dapat di sini ya. Misalkan ini kita keterima Z hitungnya di sini, di daerah yang ini ya. Berarti kita menerima H0. Berarti kalau kita menerima H0, berarti bagaimana? Berarti rata-rata siswa itu sama dengan 85. Sedangkan dia kepinginnya nilai rata-rata itu apa soalnya? Kita cek lagi soalnya. Cek dulu soalnya. Apakah para siswa mencapai tingkat nasional ya? Karena rata-rata nasional itu adalah 85 kayak gitu. Jadi kalau kita terima H0 berarti rata-ratanya itu adalah kemungkinan paling tinggi 85 atau bisa jadi kurang dari 85 kayak gitu. Berarti ada siswa yang tidak mencapai nilai yang dipatok oleh nasional kayak gitu. Karena dia paling sama dengannya 85 saja. Paling tinggi itu 85. Kemungkinan ada yang lebih rendah dari 85. Tetapi kalau kita tolak H0 berarti kita menerima H1 berarti rata-ratanya udah pasti lebih dari 85 kayak gitu. Jadi dari 100 siswa ini ada yang tidak, kalau terima H0 ya, berarti ada yang tidak mencapai rata-rata normal nasional kayak gitu. Ya, itu kesimpulannya. Bisa dipahami ya, Gracia ya? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada. Oke, Masih Bu. ada? Mau Ya. nanya. Hmm. Jadi ini kan kita tuh mengambil sampel itu ya. Mm-mm. Jadi maksudnya coba kalau di luar kejadian ini mengambil sampel itu kan ada ketentuannya nggak? Ini kan 15. Mm-mm. Bisa berapa gitu kan? Nah, di luar maksudnya yang sudah kita pelajari ini mempengaruhi nggak yang di faktor-faktor lain? Misalnya kalau dipilih secara acak, ya itu kan coba teori ya acak. Kalau itu betul-betul dipilih, misalnya yang pintar-pintar aja gitu, misalnya dari Mm-mm. 100 itu kan. Nah, itu kan Mm-mm. rasanya mempengaruhi juga atau enggak itu? Dari Iya, 100 baik. kan apa? Biasanya kan orang anak pintar itu kan udah tahu ini bakal dipilih-pilih ya. Itu kan karena sampelnya cuma 15 tuh habis sampel tadi pintar Mm-mm. yang pintar-pintar aja ya otomatis kan dia ini maksudnya apa lebih nilai itu bisa mencapai. Ya. Itu tuh mempengaruhi nggak dari seluruh populasi gitu.
Iya. Ya, benar, Nggak- sangat, sangat, sangat mempengaruhi itu Pak Rodi kalau seperti itu. Sama kayak kita ya, oh Teams, Teams. Kan tes Teams itu kan diambil secara random sampling seperti yang disebut Pak Rodi tadi. Misalkan Teams itu sudah ngambil, oh saya maunya di provinsi, di kabupaten, kalau Bengkulu tuh saya maunya di Benteng. Benteng tuh anaknya udah disiapin sama Teams ini. Dia ngambil acak aja A, B, C, nggak tahu siapa. Ternyata yang diambil adalah semuanya yang berkemampuan rendah misal, atau semuanya yang berkemampuan sedang, atau tidak ada anak yang berkemampuan tinggi di sampel untuk Teams atau pisah. Yang biasanya kan Indonesia kan lemah kayak gitu ya di kemampuan ini. Benar sekali Pak Rodi. Jadi kenapa? Jadi kalau di penelitian nanti itu patokannya pasti rata-rata dan varians. Jadi ketika kita ngambil sampel, misalkan di sekolahannya Pak Rodi kelas 7, kelas SMP ya Pak Rodi ya? SMA, SMP. SMP, misalkan di kelas 7. Di kelas 7. Kelas 7-nya mungkin ada 7 kelas kayak gitu ya. Jadi 71 sampai 77 kayak gitu ya. Nah, ini yang kita lihat rata-ratanya sama variansnya. Bagaimana? Saya coba ambil apa namanya slide yang baru saja. Nah, nih. Jadi misalkan ini ada kelas 71 sampai kelas 77. Berarti ini ada 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini. Nah, ini yang kita ambil, yang kita lihat adalah rata-rata dan varians. Walau kan ngambil tadi teknik benar. Sampel itu ngambilnya ada teknik, misalkan random sampling kayak gitu ya. Atau kita ngambilnya random sampling atau purposive sampling kayak gitu kan. Ada yang juga yang ngambilnya apa namanya itu ya bukan klasikal sih, apa ya namanya? Cluster. Ada juga yang ngambilnya cluster sampling kayak gitu. Beda-beda ya, ada beberapa teknik pengambilan sampel. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah rata-rata dan varians. Jadi kita lihat nih rata-rata. Kita misalkan ngambilnya random sampling. Meskipun namanya random sampling, kita juga harus memperhatikan rata-rata dan varians. Kalau misalkan di sini misalkan saya buat ya variansnya, misalkan yang ini misalkan biasanya tuh berapa ya varian isinya, misalkan yang ini 5, 6, misalnya yang ini variannya mungkin di sini 9, ini 7, ini 5, ini 6, ini mungkin di sini ada 8 kayak gitu ya. Kemudian rata-ratanya mungkin yang agak mendekati itu saya ambil aja lah di sini, misalkan ini 4,5. Biasanya yang 5 ini hampir sama lah ya, 4,6 misalkan kayak gitu. Nanti yang 7 ini mungkin 2,3. Mungkin yang 6 ini saya ambilnya mungkin 3,2 kayak gitu. Yang 6 berarti 3,4 misalkan. 8 saya ambil misalkan 2,5, yang ini 2,1 misalkan kayak gitu ya. Nah, mungkin datanya seperti ini. Yang mana sih yang sampel yang kalau namanya random sampling? Kalau random sampling itu artinya kan kita mengambil secara random. Walaupun namanya secara random, tetapi kita harus mencari yang menggambarkan populasi. Kayak gitu kan? Nah, yang menggambarkan populasi. Yang menggambarkan populasi kita seperti ini. Bolehkah kita mengambil yang variansnya? Misalkan saya ngambil yang variansnya tinggi, 9. Misalkan saya ambil satu kelas yang variansnya tinggi. Apa itu artinya? Kalau variansnya besar atau kalian variannya tinggi artinya apa? Bagaimana dengan ini varians paling kecil berapa? 5 ya. Bagaimana kondisinya ketika saya ngambil variannya yang ini 5? Lebih bagus ngambil 5 atau variansnya yang 9? Yang mana yang harus yang kita pilih antara varians 5, ini ada 2 kelas, atau varian 9. Yang paling rendah variansnya Varian atau ya yang paling rendah menurut saya. Rendah 5. Ya. benar. Kita harus ngambil varian yang paling rendah. 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 Kenapa ngambil varian yang lebih rendah? Rata-ratanya Supaya Takut nggak sampai. ini peningkatannya kelihatan gitu menurut saya. Kelihatan? Ada lagi yang lain? Kalau Iya, iya Bu, kalau tiba-tiba pengaruhnya. tinggi kan, Nggak ada perubahannya masuknya kalau tinggi. Kalau rendah kan nanti kelihatan ya apa namanya itu peningkatannya gitu. Oke.
Jadi maksud dari varians itu rentang ya, sebaran ya, varian itu sebaran. Jadi kalau sebarannya tuh terlalu tinggi, 9 besar, artinya kalau anak tuh bodoh, bodoh sekali. Kalau anak tuh rendah, rendah sekali. Karena variansnya rentangnya besar. Nah, jadi di sana ada anak yang tinggi banget, yang pintar sekali. Ada anak yang lemah sekali. Jadi kita ambillah variannya yang Grandong sudah bayang ini. yang sedang. Karena apa? Sebarannya tuh sama. Jadi kemampuan di kelas itu memiliki kemampuan yang tidak terlalu tinggi, dan kalau 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 misalkan kalau tinggi nggak pintar-pintar banget. Kalau lemah nggak lemah-lemah sekali kayak gitu. Nah, itu ya. Jadi kalau dia terlalu tinggi sama terlalu rendah, itu nanti bisa jadi eh, komposisinya pun bisa jadi berbeda. Oh, mungkin anak tinggi yang lebih banyak, anak rendah yang lebih sedikit. Akibatnya apa? Tindakan kita itu tidak menggambarkan atau tidak memiliki gambaran yang sebenarnya terhadap siswa, gitu ya. Makanya kita ngambil variansnya yang tinggi. Jadi ketika ngambil sampel kita perhatikan varian. Oh, variannya cari varian yang kalau dapat ya. Kalau dapat misalkan mau 2 kelas misalnya. Ini kebetulan ada 2. Misalkan yang ini 4 kayak gitu ya. Oh, yang satu 5, yang satu 4, ya udah ambil aja yang deketan. Nah, ini variannya, ambillah varian yang paling tinggi. Kalau bisa, rata-ratanya pun ambil rata-rata yang tidak begitu mencolok ya, yang tidak begitu tinggi dan tidak juga begitu rendah untuk menjadi gambaran dari penelitian kita. Nah, ini pengambilan ini pun juga dipengaruhi oleh kemampuan matematis yang akan kita pakai. Misal, saya mau kemampuan pemecahan masalah. Kalau saya ngambil kelas yang rata-ratanya rendah, bisa jadi memang soal yang saya sampaikan ini bukan untuk mereka, kayak gitu ya. Mereka ini mau diapain juga kemampuannya segini. Jadi tindakan kita tuh sepertinya nggak akan memberikan makna, kayak gitu ya. Tapi kalau kita ngambil yang sedang, misalnya kayak gitu ya, atau yang berapa 3,2 misalkan kayak gitu, sama variannya misalkan yang ini tadi 6 misalkan kayak gitu ya, 3,4 kayak gitu kemampuannya ya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, maka kita akan bisa lihat anak tadi ini punya kemampuan sedang. Ketika dilakukan tindakan, hasil kemampuan pemecahan masalahnya apakah meningkat, apakah lebih baik, berarti tindakan kita memang bagus kayak gitu ya. Percobaan yang kita lakukan tuh bagus. Nah, itu. Jadi itu yang seperti Pak Rodi sebutin tadi. Sangat mempengaruhi, Pak, sangat mempengaruhi. Jadi jangan sampai salah dalam memilih sampel. Jadi ada beberapa pertimbangan dalam memilih sampel. Supaya apa? Supaya tindakan yang kita ambil itu memberi makna kayak gitu. Jadi kalau kita misalkan pemecahan masalah atau mau bahas soal hot kayak gitu ya, atau mau soal berpikir kritis, itu nggak mungkin di kelas yang kemampuannya rendah kayak gitu, karena nanti tindakan yang kita ambil itu belum level mereka kayak gitu ya. Jadi kita ambillah di kelas yang sedang atau benar-benar ngambil di kelas yang kemampuannya tinggi kayak gitu, karena level soal saya nih soalnya C4 sampai C6 ternyata yang ingin saya uji cobakan kayak gitu ya, bukan soal C3 C4 misalkan kayak gitu. Nah, kalau udah sampai C6 ini nggak mungkin lagi anak di sini yang kita pakai. Nah, itu ya Pak Rodi ya. Jadi benar-benar sekali pengambilan sampel itu sangat mempengaruhi. Makanya ada yang disebut dengan cluster sampling. Nanti kalau di cluster, oh boleh di cluster diambil anak tinggi, anak sedang, anak rendah, atau anak yang di pinggir pantai, di pegunungan, di perkotaan, diklasterkan, jadi dikelompok-kelompokkan. Nah, itu juga bisa menjadi acuan dalam pengambilan sampel. Misalnya kalau kita ingin membandingkan bagaimana kemampuan anak di yang secara geografis ya, di pesisir pantai, di pegunungan, di desa, di kota, itu yang namanya cluster sampling kayak gitu. Itu sangat mempengaruhi. Bisa jadi oh tindakannya tuh bagus kayak gitu ya, karena memang kita milih kelasnya kelas yang ini. Makanya tidak disarankan kelas yang terlalu bagus. Misalkan oh kamu sih tuh jangan di kelas unggul ya, biasanya begitu. Karena apa? Karena bisa jadi bukan pengaruh tindakan yang kita ambil, tapi memang bisa jadi anak di kelas unggul mungkin
pengaruh eksternalnya udah banyak, bimbel, kemudian mungkin privat. Jadi tindakan yang kita ambil itu tidak mencerminkan. Makanya ngambil gambarannya di varian dan rata-ratanya menjadi perhatian dalam pengambilan sampel nantinya. Itu ya, itu ketika ketemu kelasnya banyak. Tapi bagaimana Bu ketika kelas saya, misalnya kayak Ibu Lina Puspita. Di SD saya cuma 2 kelas Bu, atau saya cuma ada 1 kelas Bu. Bagaimana saya mau ngambil sampelnya kayak gitu ya? Ya udah Ibu pakai aja yang tunggal tadi, T atau Z tunggal. Udah nggak apa-apa. Nah itulah gunanya T tunggal atau Z tunggal tadi, kayak gitu ya. Karena kita nggak punya kelas pembanding. Berbeda dengan sekolah yang siswanya banyak sampai berapa kelas. Dia punya kelas pembanding. Maka disarankan ngambil kelas pembanding yang variannya berdekatan dan rata-ratanya tidak jauh beda. Kayak gitu ya. Jadi jangan, oh saya ngambil untuk kelas eksperimen 4,6 rata-ratanya dengan varian 4, kemudian saya ngambil rata-rata dengan varian 2,5 di kelas kontrol 6. Ya wajar saja nanti tindakan kita lebih baik karena secara rata-rata dan secara varian itu tidak menggambarkan keseluruhan populasi ya. Nah, jadi itu dalam pengambilan sampel. Bisa dipahami ya untuk pengambilan sampel. Nanti Jadi Bu, ya? jadi saya mau Jadi idealnya sampel itu berapa sih? Seperti kasus tadi kan dari 100 populasi cuma 15, artinya 15%. Kalau dalam pikiran saya itu kayaknya nggak terlalu menggambarkan seluruh populasi gitu. Dalam pikiran saya sih. Berapa sih ideal dari berapa persen harus apa? Kenapa nggak 50% gitu? Kayaknya lebih ideal kan menggambarkan udah hampir setengah gitu. Iya, iya benar. Jadi sebenarnya sampel ini diserahkan lagi kepada peneliti. Jadi ada penelitian kualitatif, nanti ya ada penelitian kualitatif. Ini sampelnya cuma 8 orang. Mungkin sekolahnya punya misalnya satu kelas tuh 35 lah saya ambil ya. Kalau dia punya 6 kelas berarti itu sudah sampai 7 kali 3 ya. Berarti 200-an ya, 210 misalkan. Kelasnya tuh siswanya tuh punya 210. Tapi sampelnya diambil cuma 8 orang. Boleh saja. Karena saya ngambil penelitian kualitatif. Nggak mungkin terjangkau sama saya untuk menggali banyak siswa. Tapi saya ambil 8 orang saja. Tapi saya akan menggali lebih dalam. Boleh. Untuk penelitian kuantitatif, berbeda ya, kuantitatif ya. Untuk penelitian kuantitatif, sama. Ketika saya cuma butuh, itu dibalikin lagi ke peneliti. Peneliti cuma mampu untuk melakukan 1 kelas eksperimen dan 1 kelas kontrol. Itu dibolehkan kayak gitu. Oh, karena sampelnya isinya 37. Banyak kayak gitu ya. Jadi 37. Yang satunya lagi juga 37. Oh, boleh. Dari 210. Akan lebih baik kalau Pak Rodi ngambil penelitian 50% dari sampel, itu lebih bagus. Kadang-kadang kelemahannya apa? Membutuhkan waktu yang lebih lama. Kadang penelitian udah mepet, ngejar mau sidang kayak gitu ya. Ini kalau 1 kelas 2 kelas, oh ya udah 1 bulan selesai. Kalau ngambil 3 kelas Bu, ya ampun, ini bisa jadi 2-3 bulan Bu saya penelitian. Nah, dan nggak kejar, makanya seperti itu. Jadi idealnya benar 50%. Makanya diambil lagi ke peneliti. Karena apa? Karena secara teori uji Z dan uji T itu bisa dilakukan lebih dari 30 saja Pak. Itu sudah bisa dilakukan. Jadi secara kita sudah memenuhi kriteria pengujian Z. Ya sudah, ambil aja 1 kelas. Nggak salah, karena udah lebih dari 30 kayak gitu. Atau lebih dari 70 kayak gitu ya. Jadi kalau mau yang baik, karena apa? Kan semakin banyak sampel yang kita ambil, maka dia semakin menggambarkan populasi. Semakin dikit sampel yang kita ambil, maka galatnya semakin besar. Jadi dia tidak menggambarkan populasi. Tetapi secara teori sudah bisa dilakukan uji Z maupun uji T. Makanya banyak peneliti ngambilnya cuma 1 kelas. Ya udah cukup 1 kelas sudah memenuhi teori uji Z dan uji T-nya. Kayak gitu ya Pak ya.
Nah, oke. Nggak apa-apa, ini sebenarnya lebih baik, ini lebih bagus Pak Rodi kalau ngambil setengah dari kelas. Hanya pasti waktu penelitian membutuhkan waktu yang lebih lama. Kayak gitu ya. Karena itu analisisnya pasti lebih panjang. Nah, itu gambarannya ya dalam pengambilan sampel. Jadi kita, kenapa saya banyak sekali peneliti cuma satu kelas Bu rata-rata, atau bisa jadi untuk mempercepat saya kepingin sampel saya banyak supaya tidak memakan waktu banyak. Di minggu yang sama saya ngambil penelitian di sekolah lain, itu boleh lebih baik. Jadi membandingkan antar dua sekolah itu lebih bagus lagi dibandingkan membandingkan satu sekolah. Biasanya kita di tesis itu ngambilnya dua sekolah kayak gitu ya, ada yang ngambil dua sekolah. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya gambaran dari populasinya, misalnya kayak gini kan, bunyinya Kabupaten Kaur, tapi sekolahnya nggak mungkin cuma satu ya, SMP tempat Pak Rodi aja. Sedangkan gambarannya Kabupaten Kaur kayak gitu kan ya. Masa ya sekolahnya cuma satu kayak gitu ya. Jadi dia bisa jadi ini di sini nanti ngambilnya dua sekolah. Misalnya satu sekolah ada dua kelas, berarti nanti jadinya 4 kelas dengan dua sekolah. Nah, ke sana kayak gitu ya. Biasanya kalau S1 kan cuma satu sekolah nih dengan dua kelas. Mungkin di S2 jadi populasinya kabupaten kayak gitu ya. Jadi dua sekolah minimal kayak gitu. Ada yang membandingkan seperti itu. Nanti balik lagi ke sponsor ya, balik lagi ke pembimbingnya maunya seperti apa kayak gitu ya. Jadi itu gambaran secara teori. Oke ya. Udah bisa dipahami untuk uji Z. Nah, sama halnya, saya ambil satu slide lagi, sama halnya untuk uji T. Nah, uji T, kalau uji T itu tidak ada bedanya dengan uji Z. Jadi dengan rumus yang sama kayak gitu ya, hanya saja tadi simpangan bakunya ya, simpangan bakunya ini menjadi sampel, simpangan baku sampel, dan Z itu menjadi simpangan baku untuk populasi. Rumusnya sama, cara pengerjaannya sama. Yang berbedanya apa? Yang berbedanya membaca tabelnya saja. Membaca tabelnya saja yang berbeda. Jadi kalau untuk uji T, cara baca tabelnya berbeda. Cara baca tabelnya seperti apa kalau uji T? Kalau uji T, cara tabelnya itu adalah alfa, F. F ini apa yang namanya? Degree of freedom-nya. Jadi T alfanya misalkan 0,05, itu V-nya itu adalah N kurang 1. Nah, jadi kalau tadi N kita adalah 100 kayak gitu ya, berarti nanti T-nya itu adalah 0,05,99. Nah, bagaimana cara membaca tabel T? Cara membaca tabel T gampang, lebih mudah dibandingin membaca tabel Z. Sekarang kita cari dulu. Kita cari dulu tabel T. Apa tadi? Tabel T. Kita cari dulu tabel T. Tabel T. Enggak keluar ya. Ini kali ya. Apa? Mana tadi? Nah ini. Ya ini. Nah. Tabel T. Oke. Untuk tabel T ini kan ada dua ya. Benar. 0,5 DF-nya, derajat kebebasannya. 0,5 sama 0,25. Masih ada nggak kencang? 8. Nah ini. Udah langsung aja masuk ke ini, langsung membaca seperti biasa aja. DF-nya ini derajat freedom-nya tadi berapa? Alfanya di 0,05 ini ya.
Kalau ini 0,5, 0,2, 0,1, 0,05 yang ini 0,02, 0,01, 0,002. Ini. Contoh misalkan 99 ya. 99 kita ambil 0,05 berarti ini. Nah, jadi ketika T tabel di 0,05 alfanya, kemudian ininya 99, T tabelnya tuh langsung aja yang ini 1,98 gitu ya, 1,98. Nah, T hitungnya tadi langsung aja pakai rumus yang kita punya. Rumus yang kita punya itu yang X bar dikurang mu hipotesis per kayak gitu ya, simpangan baku X-nya per akar N. Udah langsung, misalkan ini dapatnya berapa. Nanti ngebandinginnya tetap di 1,98 ini. Tetap pakai ini tadi, kurva normal tadi. Jadi dia tetap ada seperti ini. Nah, tetap begini saja. Ini yang 1,98-nya min, yang ini 1,98. Ini tetap untuk daerah penerimaan ya. Penerimaan, penolakan. Ini daerah yang berarsir ya, itu sama daerah penolakan H0. Sedangkan untuk ini adalah daerah penerimaan H0. Jadi kita bandingkan saja nilai T hitung dan nilai T tabelnya menggunakan tabel. Udah seperti itu saja. Jadi nanti hipotesisnya tetap H0-nya itu untuk mu-nya misalkan seperti yang tadi ya, sama dengan 85 misalkan, sedangkan untuk H1-nya itu untuk mu-nya lebih dari 85. Nah, ini untuk min-nya bagaimana? Min tunggal. Jadi sama, penghitungannya sama, hanya cara membaca tabelnya saja yang berbeda, kayak gitu ya. Nah, biasanya soal-soal yang seperti ini ketika sudah dirangkum lah ya, begitu ya. Tapi kalau datanya dengan sebaran yang banyak, misalkan sampai 100, 500, itu kita langsung pakai SPSS saja. Gitu ya. Jadi ini kalau tangga ini ketika datanya mungkin ya masih bisa lah dihitung kayak gitu ya. Ini semuanya sebenarnya akan lebih ringkas pakai SPSS. Ini kebetulan misalkan ada soal yang seperti ini. Kalau permasalahan kita dalam penelitian sebenarnya kita bisa kan mencari rata-rata, ininya sudah diketahui dari kita sendiri yang menentukan sebagai peneliti. Ini juga kita bisa, berapapun banyak data sebenarnya X bar, simpangan baku dan N ini bisa kita cari. Jadi T hitungnya akan tetap bisa dihitung kayak gitu ya, akan bisa kita cari. Sekarang saya contohin untuk penggunaan SPSS ya. Mungkin nanti di penelitian pasti akan lebih praktis kalau menggunakan SPSS. Sekarang kita coba ketika kita menggunakan SPSS. Nah, ini adalah contoh yang kedua untuk penggunaan SPSS. Nggak mau sih. Oh iya, harusnya dari sini ya ngeluarinnya, tadi itu dari yang ini tadi. Nah, ini ketika kita mungkin inilah ketika sebaran datanya sebaran datanya mungkin banyak, tapi ini dianggap aja sedikit kayak gitu ya, nggak terlalu banyak. Bisa jadi sih kalau penelitian sebenarnya itu mungkin lebih banyak dari ini kayak gitu ya. Ini contoh berikutnya, mungkin saya anggap saja lah ini contoh kedua. Ini adalah contoh 2. Ini kayaknya salah nih. Kepala sekolah di SMA favorit tersebut memilih 15 siswa. Ini kalau misalkan ceritanya tuh ada kepala sekolah lah ya, di sebuah sekolah ingin menghitung secara acak, tapi dia hanya memilih 15 siswa secara acak dalam menyelenggarakan tes pemahaman matematis. Kemudian skor rata-rata untuk para siswa dinyatakan lulus adalah 98.
Skor 15 siswa tersebut adalah sebagai berikut. Kemudian ya yang diminta formulasi hipotesis, kemudian tingkat signifikansi 0,05 dan buatkan kesimpulan dari analisis pengujian tersebut. Berarti kita dapat N-nya itu adalah 15. Kita coba yang pakai SPSS ini ya. Jadi untuk hipotesisnya itu sama. Hipotesisnya karena dia masih di satu kelas, ingat saja, oh ini datanya data satu kelas ya, tetap berarti pakai min tunggal. Berarti H0 itu adalah mu, bagaimana sama dengan 98 ya. Jadi dikatakan pemahamannya itu baik, kayak gitu ya. Jadi H1-nya itu ketika mu-nya lebih dari 98. Jadi akan daerah hipotesisnya alfanya begini. Sama. Jadi kalau kita menggunakan SPSS itu pengujian hipotesisnya itu ketika alfa 0,05 itu kurang dari alfa alfa output SPSS. Kebalik, salah. Sorry. Kebalik. Jadi yang di output itu alfa pada output SPSS itu harus kurang dari alfa signifikansi 0,05. Alfa kurang dari alfa signifikansi ya. Harus alfanya itu harusnya begini. Kurang dari 0,05 ini sebagai alfa kayak gitu. Nah, itu kriterianya untuk SPSS. Sekarang mungkin siapa yang mau coba SPSS-nya? Saya stop share. Ini angkanya sudah dicatat belum? Bisa di ini dulu untuk angka-angkanya, nanti bisa coba ke SPSS-nya. Ini kita ngambil datanya sedikit ya, 15 ya. Nanti kenyataannya kan kalau pengolahan SPSS berapapun data bisa diolah gitu banyaknya. Ini supaya lebih enggak terlalu banyak aja. Siapa yang mau coba SPSS-nya mungkin bisa dipindahin ke Excel dulu nggak apa-apa biar gampang. 5, 98, 11, 110. Sudah ya, saya stop share. Kita gantian. Oke. Siapa yang mau coba share screen untuk SPSS? Saya persilakan. Iya Ibu, aku mau coba Bu. Kan dari kemarin-kemarin kan nggak kalau di SPS kok nilainya itu kok ada kalau 98,00 kayak gitu nah Bu di Oh iya, ininya. itu di mana coba? Siapa yang Nah, makanya aku mau ini dulu ya Bu. Oh iya, silakan. Nanti Oke. kita sama-sama ya. Oke. Ya. Masih aku mau berbagi dulu. Di mana nih? Ntar dulu. Ke Excel dulu ya. Boleh. Nanti Ibu share screen-nya di ini aja Bu, di advance. Pilih yang share screen yang advance. Jadi nanti outputnya bisa langsung terlihat juga, nggak harus stop screen, stop share, kemudian nanti ini lagi pindah-pindah. Jadi nanti pilihnya langsung yang di advance. Oh, ntar aku ke ini dulu ke. Ketika share, nanti pilih yang advance. Oh ya, ketika share pilih yang advance ya nanti Ya, ini dulu. oke. Mana sih? Well, mana screen? Pilih yang SPSS-nya udah dibuka, udah oke. Udah Kenapanya udah proses ya. lagi proses. Kok nggak mau masih respon sih? Nampak belum Bu? Belum ya? Belum. Kok mau ya? Kalau saya belum, yang tahu kalau teman yang lain sama ya? Belum ya? Belum juga Bu, sinyal. Belum juga. Ya, ntar dulu. Aduh, aneh belum. Nah, ini udah Masih loading. tapi Ibu Udah. pilih dulu Bu. Pilih yang SPSS. Ini Ya. masih tulisan Zoom yang di share.
Ya, masih ini. Emang ini mau yang SPSS ya. Ah ya, Ini tinggal ya. oke. Turun ke bawah agak dikecilin mungkin udah bisa terlihat ini di laman apa ya? Di SPSS. SPSS yang apa? Itu di itu ya? Kayaknya yang ini sama dengan kejadian yang kita install pertama itu Nabde Ulpa. Iya. Gak Salah dimasukkan install berarti ya. install, Ininya tidak masukkan ini. yang nggak Cracknya itu. masukkan Tapi udah cracknya. lengkap itu nampak. Udah lengkap nampak itu nah ada file-file itu Mana? ada. Mana? Kami nggak nampak. Nggak Ada. nampak. Nampak nggak Apa sih? nggak Nampak nampak aja? kecil, Atasnya nampak nggak kecil nampak. tadi. Kami nggak nampak. Oh, kami nggak Kecilin nampak. sedikit apa ya, Bu ya, biar Di, kelihatan. coba Cuma, diturunkan lagi dikecil kan. Tuh. cuma nampak far Yang mana sih? Gimana? dikecilkan. Bisa digeser nggak Ibu Dikecil. ke kiri kayak gitu? Lihat biar kelihatan ujungnya apa kayak gitu. Ini di mana ya? Gimana ini? Ini bagian apa ya? Oke ini. Ya, Nah, ini ya. Ini. iya, oke. Ada. Dan Ya, apa? Ya, kayak gitu ya. Udah Ya, nampak ya, belum? ya. oke. Apa aku salah install apa gimana ini ya? Enggak bener ya? Betul Kalau itu. Benar ini kok udah udah ini. benar. Oh, udah Ini betul, udah betul. benar. Ini Oke. aku Benar. ngerjain yang PR kemarin, soalnya kan Oh, ini berarti aku Ibu coba digeser ke kiri lagi itu ada bisa buka di bagian apa namanya ya? Bagian file yang paling ujung itu bisa new. yang ini ya. Ya, Hah? ya, Yang lama. ya. Ya, Yang file. ini. New Ya, file, Ya, new. file. Terus Klik. kok enggak Klik. New. Ya, New. new? New. Ya, new data. Ya, Yang mana? ya benar, new data. Ini ya. Oh ya. Ini. Mungkin ini bisa dibesarin ya, Bu ya. Data variable view. Oke, Ibu masuk ke variable view dulu, klik yang di bawah variable view. Ya. Nah, tadi apa namanya? Nah, name-nya bisa diambil kemampuan matematis ya tadi namanya ya. Berarti bisa ditulis, boleh pakai singkatan, boleh KM, boleh kemampuan underscore matematis juga boleh. Diketik Bu di name-nya. Di sini. Nah, kemampuan underscore Pemahaman. matematis. Nggak boleh pakai spasi. Kemampuan. Ya, kemampuan underscore matematis boleh. KM singkatan boleh gitu ya, di KM kan aja juga boleh. Ya, oke, boleh. Udah. Kayak gini. Ya, oke. Satu aja, Bu. Pilih satu aja, mau KM aja. Kemampuan matematis. Berarti di iniin matematis. Iya, bener. Yes. Oke. Udah, kemudian pindahin. Nah, desimalnya itu Bu yang Ibu ubah harus 0. Yang di sini kan? Bukan Yang ini, yang di tipe. desimal. Mana sih? Kolom keempat. Desimal. Di sini. Ya, itu harus diubah jadi 0 supaya Ibu nggak pakai desimal. Oh iya, kayak gini ya. Oke, berarti masukin data view lagi. Di Tinggal klik data view. data view. Ya, oke. Nah, ini Ibu masukin angka tadi. Angka-angka kita tadi berapa aja? Iya. Jadi pindahin ke Excel, kalau sudah tinggal copy paste aja. Belum sempat tadi. Oh ya udah, kalau belum sempat berapa aja tadi? 98 Ya, 101. oke, dimasukin semuanya. Ada 15 tadi ya, nggak 10. salah. Iya. Ya. Kosong 4 101. Berapa sih? 98 105 95 112 ya. Oke. Ya, udah 15 itu. Oke. Kalau sudah berarti tinggal pilih analyze, Bu. Ini bisa dibesarin nggak, Bu ya? Nggak apa-apa ya. Ya nggak apa, analyze, pilih analyze, compare Ini. mean. Ini. Ya.
compare mean, kemudian langsung masuk ke one sample t-test. Nah, ini ingat ya, mau uji T maupun uji Z semuanya sama seperti ini. Dia hanya di one sample t-test saja. Jadi analyze-nya sama. Mau dia Z maupun T untuk SPSS sama. Tinggal diklik Bu, one sample t-test. Tinggal dimasukin. Ya, Ke masukin ke test variable. Ya, tinggal klik yang kayak ada tanda panah di tengah itu loh, Bu. ini ya. Ya, itunya Oh, udah. Oke. Nah, test value-nya itu yang menjadi tambahan kita. Berapa test value kita? 85 kan? Atau 90 atau berapa tadi? Itu tinggal kita klik. Kita maunya berapa tadi? Soal kita berapa? 98. Enggak, salah 98 salah ya? salah. Berapa tadi? Berapa 98 tadi ya? soal kita? 98 ya? 98. Dinyatakan apa tadi itu? Ini Dinyatakan lulus. dinyatakan lulus kalau nilainya 98. 98. Ya, berarti itu kita ketik 98. Setelah itu oke. Nah, ini keluar outputnya. Sekarang tinggal dianalisis outputnya. Ini one sample t-testnya. Bisa diturunkan Bu Lina? Iya. Oke, turunin sedikit lagi Bu. Nah, ini. Kita hanya melihat value-nya udah dilihat ya. Ini saya coba. Oke. Nggak keluar ya. Note-nya kok nggak keluar ya? Di sini ya kali ya. Bentar ya Bu ya, maaf. Oke. Biar saya bisa. Oke. Nah, ini. Value-nya udah dibuat nih, 98. Yang kita lihat hanya ini. Signifikansi total 0,002. Jadi kita dapat alfanya itu, alfa di output ya, di output SPSS itu adalah 0,002. Nah, sekarang signifikansinya tadi, saya tadi lupa ngecek ya signifikansi ya. Di alfa 0,05, sorry. Coba Bu ulang lagi deh Bu. Di optionnya lupa tadi. Ada Di nggak mana? keterangan? Oh, udah, stop. Udah, berarti udah otomatis nih 95%. Udah ya. Jadi dia Iya. di alfa sama dengan 0,05. Jadi kita tinggal lihat bahwa alfa jadi pada output kayak gitu ya. Pada output SPSS Salam, Bre. di terdapat kayak gitu ya, terdapat alfanya itu sama dengan 0,02. Itu bagaimana? Kurang dari alfa sama dengan 0,05. Kalau alfanya kurang dari 0,5 berarti kita bagaimana? H0-nya ditolak. Kalau H0-nya ditolak berarti bagaimana kesimpulan kita? Kalau H0 ditolak artinya rata-rata kemampuan ya. Jadi kesimpulannya adalah rata-rata kemampuan matematis siswa di SMA A lebih dari 98. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang bisa kita ambil kesimpulannya ya. Jadi kita tinggal ngambil seperti itu saja. Nanti untuk penelitian biasanya kalau untuk uji T, uji Z-nya udah langsung pakai SPSS aja. Nggak perlu hitung manual. Tapi hitung manual perlu kita ketahui kayak gitu ya. Bagaimana caranya ketika bisa jadi nanti ketemu permasalahan yang langsung diketahui, tidak ada sebaran data, maksud saya seperti itu, tapi diketahui rata-rata, diketahui simpangan baku, kita bisa menggunakan rumus secara langsung. Tetapi ketika diketahui data mentah dengan bentuk sebaran data, kita bisa langsung menggunakan SPSS. Jadi mau uji T, mau uji Z, semuanya analyze, compare mean, one t-test sample. Udah seperti itu saja. Yang membedakannya tadi hanya di mana? Hanya di banyak sampel atau populasi yang digunakan ya. Analisnya tetap sama seperti itu. Ini gambarannya untuk penggunaan SPSS. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Saya persilakan. Oke, sudah bisa dipahami ya untuk ini.
apa namanya untuk UANTI test. Oke. Kalau untuk apa namanya untuk double T-test kita akan sambung lagi minggu depan. Jadi SPSS-nya tetap disiapin. Nanti untuk saya pikir kalau untuk double T-test ini mungkin sekitar 2 pertemuan lah ya, karena kita akan coba ketika variabelnya 3 misalkan gitu dengan kelas yang banyak kayak gitu ya. Jadi dia banyak variasinya untuk double T-test ini. Jadi analyze-nya nanti juga akan banyak sekali kayak gitu ya, variasinya. Mungkin itu yang akan lebih Bapak Ibu pakai nantinya pada saat tesis ya, yang akan melakukan penelitian secara kuantitatif. Begitu penerapannya. Oke, gimana Bu Lina Purnamayanti, bisa dipahami ya Bu ya? Ya, Bu. Oke, Ya, Bu. ya Insya Allah bisa. bisa. Oke, cukup. Bisa stop share Bu Lina. Terima kasih udah Ya, sudah mendemonstrasikan oke. pengujian menggunakan SPSS untuk apa namanya tadi Ya, itu, ntar dulu. untuk uji T, uji Z di min tunggal ya. Begitu. Saya akan fotokan tugas mingguannya. Nanti akan di-share. Untuk minggu ini siapa yang Ntar akan dulu, mau. mencatat? Ya, untuk tugas mingguannya itu nanti digabung aja di akhir ya pas mau UTS nanti. Tapi kalau ada masalah, saya pikir untuk tugas minggu lalu tidak perlu dibahas ya, sudah bisa dipahami ya. Bisa apa ada masalah untuk tugas minggu lalu? Tidak ada, Tidak. Bu. Tidak ada, Bu. Ya, Ntar dulu, ini gimana sih kembalikannya? Stop share, Kok nggak mau? tinggal diklik Ntar dulu. aja stop share Bu. Stop share. Biasanya di atas ya stop share itu keluarnya. Ada kan? Sharing. Ntar Sinyal dulu. mungkin, Bu. Oh, ini aku dikasih. Ntar dulu. Oh, nggak apa-apa. Ya, ya. Berarti Dah. untuk oke. Enggak, udah. Oh ya. Untuk Udah ya. minggu ini siapa yang akan menyalin proses dari semua aktivitas yang sudah kita lakukan? Kalau minggu lalu Ibu Ulfa, minggu ini siapa? Biar Saya saya boleh aja, saja, Bu. Bu. Saya boleh. Saya, Bu. Saya, Bu. Banyak Ya, peminatnya ini. sama Pak Rodi. Nggak Oh, mau siapa tabrakan yang dengan tugas lain mereka ini, Bu. Banyak tugas. Ditanya lagi dan Aku numpuk-numpuk. iya. Silakan, siapa? Pak Rodi atau Bu Lina? Bu Lina Simbolon, silakan. Sweet. Nah, Oke. nanti aja biar kami konsultasi berdua nanti. Oh iya. Iya. Baik, Iya, oke. Pak. Nanti akan saya Iya, iya. kirim untuk tugas latihan soalnya ya, sekitar Iya, Bu. ya banyak supaya diingat saja begitu. Nanti dikumpulnya itu minggu depan saja ya. Nanti minggu depan saya buat link pengumpulan untuk Semua sama soal. peserta Semua. soal di 2 minggu terakhir ya. Berarti minggu lalu dan minggu ini digabung saja, nanti dikumpul di minggu depan. Hari ini cukup sampai di sini Bapak Ibu. Mohon maaf karena saya memajukan jadwal ya, karena tadi saya sudah jelaskan di awal karena besok itu ada mahasiswa yang sudah lama menghilang kayak gitu ya, terus mau ujian. Jadi karena saya jadinya tidak ngomong oh ya saya nggak bisa, pokoknya kamu bisa apa? Ya oke, saya okekan aja semua supaya bisa cepet karena besok tuh hari terakhir. Kalau nggak ujian besok, jadi dia nggak akan bisa wisuda di April kayak gitu. Jadi kejar-kejaran kayak gitu ya. Oke, cukup hari ini. Mohon maaf untuk salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Foto. Kita foto dulu. Foto lupa. Kita foto dulu. Oke, siap. 1, 2, 3. Nah, gaya bebas. Oke, gaya bebas. Gimana gaya bebas? Oke, sudah. Oke, terima kasih. Saya live duluan ya. Ya. sama-sama, Bu. Terima kasih, Sama-sama, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. terima kasih, Bu. Nggak, jangan keluar dulu. Ayo, Jangan keluar. ayo siapa aku? Nah, Rebutan. gimana gitu, Bu Lina? Aku dulu Nah, nggak, Pak?
Iyalah, bolehlah. Aku takut ketumpuk kelak dengan tugas Oh, yang nah iya. matematika Coba sekolah itu tugas pula. matematika sekolah. Coba, Gracia, Sola, Sola gimana Sola? Sudah. Belum. Aku tuh Tengok bingung ya, matanya Pak. kayak orang ngantuk nah. Coba, Lah lihat nih lah, aku flu setiap hari aku begadang. Sekolah semalam siapa yang ada 12 contoh? menit. Sola dapat contoh, ada contohnya maksudnya. Jadi Ada tuh dapat kayak contoh gini kan, tugas. disuruh disuruh apa sih namanya? Disuruh pakai jurnal internasional ya. Aku tuh Hmm. bingung ya. Walaupun pernah tapi aku bingung. Jadi kan menjelaskan kayak misalnya sejarah ya. Aku Hmm. harus cari dari jurnal internasional. Nah, di jurnal internasional itu kan sejarah-sejarahnya itu kan banyak versinya. Harus Ya, ya. dicari-cari lagi. Itu 2 hari sendiri cari sejarah. Nah, cari bilangannya lagi. Jadi kita kayak mau cari, kalau misalnya pakai bahasa Indonesia, cari di Google kan, macam-macam bilangan, dah ketemu semua kan macam-macam bilangan Hmm. kan. Nah, sedangkan kalau di jurnal-jurnal Internasional. jurnal ilmiah yang bahasa Indonesia aja, kita tuh nggak bisa langsung ketemu bilangan rasional tuh adalah ini adalah nggak ada satu-satunya harusnya. Bilangan asli Aku apa, bilangan ini ada. Itu pun belum aku ada belum. contoh tapi untuk SMA. Apa, Bu? Internasional, Bu. Apanya Ada contoh? Tapi Indonesia juga nggak apa-apa lah, aku pusing bukan dari contoh yang lah dibuati mahasiswa semester kemarin-kemarin, tapi Oh, untuk coba. matematika SMA dia tuh. Kalau matematika boleh lah, SMP Bu. dia belum dapat. Sama aja kayaknya Bu Lina. Coba share aja Sama aja dulu. deh itu Aku tuh bilangan. maksudnya Oh, sebenarnya jangan aku duluan kita keluar itu, ya, soalnya mau jemput anak les. Buat buku, Ya, ya intinya boleh buat boleh. buku. Oh ya berarti memang hasil Kan ya, pemikiran kita guys. sendiri ya. Mana aku bangun uang minggu Iya depan. maksudnya Jangan dibuat hasil SP. pemikiran kita sendiri kan. Nah, siapa yang Maksudnya ini tuh. Gara-gara belum tugas ini sampai bikin aku buku? tambah rontok ini. Oh, Masih pantas belum. lah berarti rambutku tadi rontok gara-gara inilah rasaku. Ya, dikerjakan enggak, tapi tuh pusing. Ya. Iya, Siapa? Oh dikerjakan siapa? belum, aku udah pusing. Ya Allah. Ulpa, enggak. Maksudnya yang Bayangin. baru-baru ini. Ulpa misalnya yang baru-baru lulus aja ada cowok Ulpa. Itu Gimana? dah tugasku Tiring yang dari Belum, briefing. kan minggu depan. Iya, maksudnya apa? Kan udah inilah maksudnya. Aku tuh lihat contoh apa betul-betul lebih banyak pemikiran kita sendiri, apa banyak ngutip-ngutip itu tadi. Nah Itu kan itu loh, Pak. referensinya Jadi harus buku. kalau Buku. aku tuh Ini aku kirim ya, aku kirim ya. opini Ya. sendiri. Ada It- opini sendiri, ada yang ngutip, ada yang bingung lah, Pak. Jadi tuh harus ngutip kan, jadi bingung ya, juga. karena kalau Aku nggak Kalau ada aku ketentuannya, opini. kutip galau mana? karena Orang kalau ketentuannya harus 20% plagiasi ya, ya berarti lebih banyak ke pemikiran kita. pikiran sendiri. Heeh. Nah, Kalau kita jadi tuh ngutip-ngutip, guys, kalau banyak ini berarti kan. Apa ngutip itu dia jadi masuk Bapak, juga nanti terbaca juga. Oh ini plagiasi gitu. Aku nah, jadi Bapak Ibu cek kalau dulu. misalnya besok aku misalnya ya dimarah atau misalnya di apa gitu ya, di Eh, salah-salahin sama Pak siapa? Pak hmm. Saleh ya, atau mohon dimaklumi saja ya karena aku sudah pusingnya ini. Terserah lah ya, yang penting aku Olah aja kerjain dah gitu aja. Soalnya itu kan tuh. referensinya harus buku gitu kan. Soalnya dapat Iya. buku-bukunya itu. Jurnal aja. Dap- Dapat Pak, Kalau tapi buku isi Pak dari tidak susah buku-bukunya di-download itu kalau Iya buku sih. nih. iya. Ah, Aku ada yang ku baca aja. Jadi tuh kalau buku itu juga isinya tuh sebenarnya kita nggak ngerti juga. Eh, aku tuh nggak ngerti juga. Maksudnya tuh Sama. cari cari bilangan ini, tapi yang dibahas di buku itu bilangan lain. Apa tuh kayak ah, eh, siswa yang tidak mengerti bilangan asli kayak gitu. Jadi tuh kita juga ah. nyari-nyari kesimpulan sendiri. Jadi Mm-mm. banyak opini sendiri juga, Pak. Oh, jadi banyak ketemunya seperti penelitian sekolah gitu kan. Ya, Iya, bukan banyak murni kepenelitian. Bukan yang kayak mm, pembahasan apa definisi itu yang enggak. lebih detail itu ya. Iya. Udah aku kirim tuh di grup yang contoh matematika SMA. Iya. Itu terus kan misalnya ada buku kita tuh mau download seperti WP kemarin ada yang bisa dapat gitu. Udah ada yang coba sudah buku ini tentang ini kan. Bisa cara ilegal Ada. kemarin ada, bisa caranya. Aku Kalau aku nggak payah, secara ilegal aku. Aku nggak dapat. ngerti yang secara ilegal itu. Kalau nggak bisa ya sudah aku cari yang lain.
Iya, Aku iya, cari Sama, di iya. aku Google. juga kalau nggak bisa udah. Kalau aku tuh caranya misalnya ada buku kan di screenshot gitu. Tapi kebanyakan misalnya di Google Scholar kan dia tuh nggak penuh terbuka semua. Ada batasnya ini. Misalnya sampai halaman ini jadi yang kita butuhkan tidak muncul. Tapi ada satu Iya, itu di situs apa coba dipindahkan dia ada terbuka semua gitu. Ada beberapa itu. Jadi di screenshotkan semua gitu. Itu caranya. Lah, di Google banyaknya Scholar yang tuh screenshot. Iya, ya mana lagi? Karena di situ kalau di Pak Google Pak Pak Scholar tuh eh, Pak Saleh itu maunya pas aku baca dia kalau kita tunggu tip dari buku harus menginikan masih melampirkan bukunya itu maksudnya PDF bukunya itu. Jadi kalau gitu caranya kita di apa crop kan di PDF kan lagi nah kan jadi buku. Itu lagi caranya. Itulah yang namanya plagiat, Pak. Ya Ngekrop-ngekrop itu biarlah. plagiat namanya. Gimana lagi? Karena pas tuh lihat harga buku-buku internasional, Masya Allah Beli, harganya beli. sejutaan itu. Masya kalau kalau aku di Google Nah, Scholar tuh kalau beruntung lah ada harganya download di file-nya, Kak. Mahal, ngerti juga Ada enggak? apa tuh? Ada mahal jurnal-jurnal itu. yang bisa download di file atau enggak ada jurnal-jurnal yang bisa cuman di-read aja. Kan kita ya sudah baca apa tuh terjemahin aja terus tulis terus kasih sumbernya aja Iya, terus kalau ada juga iya. buku tuh ada juga yang bisa di-download tuh ada. Ada juga kemarin tuh selain Google Scholar tuh apa ya Bu ya? Kemarin ini Mendeley. Erik apa Apa? ya? Namanya Oh, bukan Erik. Erik Medley, nama medley. websitenya tuh. Apa? Apa Erik namanya? Erik Erik Erick Thohir. Nah, aku ini belum Erik pula. kalau nggak salah namanya tuh. Tunggu, berhenti dulu, stop dulu ya recordnya tadi.